Hukum Newton 2 berbicara mengenai benda yang bergerak, yaitu sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Dalam hal ini, benda dalam keadaan bergerak dan bergerak secara gerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan berubah-ubah dan percepatan konstan. Contoh soal pertama untuk hukum Newton 2, sebuah benda bermassa 4 kg diberi 3 gaya, F1 20 Newton ke kanan, F2 32 Newton ke kiri, dan F3 24 Newton ke atas membentuk sudut 53 derajat pada bidang licin. Tentukan kondisinya. Apakah balok diam atau bergerak? Jika bergerak, hitunglah berapa percepatannya. Mari kita lukiskan gaya-gayanya. Sekarang kita lihat gaya yang miring dulu. Ini F3-nya miring. Kita buat proyeksinya, sumbu X dan sumbu Y. Proyeksi F3 ke sumbu X yang dekat sudut menjadi F3 cos 53 derajat. Proyeksi F3 ke sumbu Y yang jauh dari sudut menjadi F3 sin 53 derajat. Untuk bidang licin tetap ada gaya berat atau W. Ini pun tetap ada gaya normal atau N. Namun untuk kondisi benda bergerak, kita cek searah bidang. Karena bidangnya licin, maka tidak ada gaya gesek, sehingga kita tidak perlu menghitung gaya berat atau W dan gaya normalnya ya. Yang kita cari hanya yang arah geraknya searah bidang saja, yaitu di sumbu X saja. Pada sumbu X ada 3 arah, 2 ke kanan dan 1 ke kiri. Mari kita bandingkan yang kiri atau kanan, yang mana lebih besar, supaya kita tahu benda bergerak ke arah mana. Gaya yang berada di sebelah kanan, yaitu ada F3 cos 53 derajat dan F1. Mari kita jumlahkan. F3 adalah 24 Newton, cos 53 derajat adalah 3/5, ditambah F1 yaitu 20 Newton. Kemudian 24 Newton dikali 3/5 adalah 72/5, ditambah 20 Newton. 72/5 sama dengan 14,4 Newton, ditambah 20 Newton sama dengan 34,4 Newton. Dan sekarang kita lihat gaya yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri hanya ada satu gaya, yaitu F2 sebesar 32 Newton. Kita lihat bahwa gaya yang di sebelah kanan sebesar 34,4 Newton dan gaya di sebelah kiri sebesar 32 Newton. Gaya di kanan lebih besar dari gaya di kiri.
Ini berarti bahwa benda pasti bergerak ke kanan karena mengikuti arah yang nilainya lebih besar dan bergerak secara gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Karena benda ini bergerak, maka kita akan menghitung berapa besar percepatannya, yaitu dengan menggunakan sigma Fx sama dengan massa dikali percepatan. Terlebih dahulu kita lihat arah geraknya. Karena arah geraknya ke kanan, jadi semua gaya yang di sebelah kanan bernilai positif. Dan yang berlawanan arah atau yang di sebelah kiri akan bernilai negatif. Maka bisa kita tuliskan F3 cos 53 derajat ditambah F1 dikurang F2 sama dengan M dikali A. F3 cos 53 derajat ditambah F1 yaitu 34,4 Newton dikurangi dengan F2 yaitu bernilai 32 Newton sama dengan 4 dikali A. Setelah dijumlahkan maka kita akan mendapatkan 2,4 Newton sama dengan 4A. A sama dengan 2,4 Newton dibagi 4 kg sama dengan 0,6 meter per sekon kuadrat. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa benda akan bergerak ke kanan dengan percepatan sebesar 0,6 meter per sekon kuadrat. Contoh soal kedua. Sebuah balok diberi gaya 4 Newton dan bermassa 800 gram. Tentukan percepatannya dan jarak tempuh benda ini selama 2 detik jika A. Bidangnya licin, B. Bidangnya kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,4. Jika bidang licin, kita gambarkan gayanya. Ada N gaya normal, ada W gaya berat. Namun karena dicari geraknya, maka yang searah bidangnya saja ya. Jadi hanya sigma Fx sama dengan M dikali A. Ingat, untuk nilai massa harus kita ubah dulu ke dalam kilogram. Jadi 800 gram sama dengan 0,8 kilogram. Lalu kita masukkan nilainya. F bernilai 4 Newton sama dengan 0,8 kg dikali A. A sama dengan 4 Newton dibagi 0,8 kg. Sehingga A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Jika ada soal menanyakan berapa jarak tempuh benda ini selama 2 detik, maka kita gunakan rumus GLBB. Gunakan percepatan benda yang bergerak di bidang licin ya. Untuk rumus GLBB, jarak sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Tadi benda ini awalnya tidak bergerak atau diam. Berarti kecepatan awal V0-nya adalah 0. Dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Sehingga bisa kita masukkan ke dalam persamaannya. S sama dengan 0 dikali 2 ditambah setengah dikali 5 dikali 2 kuadrat. S sama dengan 0 dikali 2 adalah 0 ditambah setengah dikali 5 dikali 4. S sama dengan setengah dikali 20 meter. S sama dengan 10 meter. Artinya, benda ini dapat bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat pada bidang licin dan selama 2 detik dapat menempuh jarak sejauh 10 meter. Berikutnya, menghitung percepatan dan jarak tempuh benda selama 2 detik pada bidang kasar. Jika bidang kasar dengan mu K,
benda pastilah bergerak. Nah, kita harus menggambarkan gayanya. Ada gaya normal dan ada gaya berat. Karena kasar, berarti ada gaya gesek yang melawan arah gerak atau FK, yaitu gaya gesek kinetis. Berarti kita harus menghitung gaya normalnya dengan menggunakan persamaan sigma Fy sama dengan 0. N dikurang W sama dengan 0, N sama dengan W, N sama dengan massa dikali gravitasi. N sama dengan 0,8 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat. N sama dengan 8 Newton. Kemudian kita cari gaya gesek kinetisnya atau Fk, yaitu μk dikali N. Fk sama dengan 0,4 dikali 8 Newton sama dengan 3,2 Newton. Maka dapat dikatakan bahwa benda bergerak karena gaya yang diberikan lebih besar dari gaya gesek dan arahnya ke kanan. Lalu berapa besar percepatannya? Kita gunakan sigma F sama dengan M dikali A. F bernilai positif karena searah arah gerak, yaitu ke kanan. Dikurangi dengan Fk yang berlawanan arah dengan arah gerak, sama dengan massa dikali percepatan. F sebesar 4 Newton dikurang Fk sebesar 3,2 Newton, sama dengan 0,8 kg dikali A. 4 dikurang 3,2 adalah 0,8 Newton sama dengan 0,8 kg dikali A. A sama dengan 0,8 Newton dibagi 0,8 kg sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang jika ada yang menanyakan berapa jarak tempuh benda ini selama 2 detik, maka kita gunakan rumus GLBB. Gunakanlah percepatan benda yang bergerak di bidang kasar, yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Tadi benda awalnya kan tidak bergerak, berarti kecepatan awalnya atau V0-nya adalah 0. Nah, dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat, sehingga kita bisa masukkan ke dalam persamaannya S sama dengan 0 dikali 2 ditambah setengah dikali 1 dikali 2 kuadrat, sama dengan 0 dikali 2 adalah 0 ditambah setengah dikali 1 dikali 4, yaitu sama dengan setengah dikali 4 sama dengan 2 meter. Artinya benda ini dapat bergerak dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat pada bidang kasar selama 2 detik dan dapat menempuh jarak sejauh 2 meter. Inilah kesimpulan yang bisa kita ambil dari contoh soal 2. Di bidang licin, benda ini dapat bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat dan selama 2 detik benda ini dapat menempuh jarak sejauh 10 meter. Sedangkan di bidang kasar, benda ini dapat bergerak dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat dan selama 2 detik dapat menempuh jarak sejauh 2 meter. Inilah bedanya bidang licin dan bidang kasar. Jika licin, kita tarik, maka percepatannya besar dan mampu menempuh jarak yang cukup besar. Jika kasar, kita tarik, maka percepatannya berkurang dan jarak tempuhnya pun tidak sebesar pada bidang licin karena adanya gaya gesek yang menghambat percepatan benda.